ta'ala. Alhamdulillah, kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk sayangnya Allah hadirkan kita di rumahnya bernama Masjid Jami' As-Siddiqi, yang mana masjid itu adalah sebaik-baiknya bangunan di muka bumi. Sebaik-baiknya tempat di bumi ini adalah masjid. Oleh karena itu, masjid hendaknya dapat menjadi solusi atas semua masalah dan persoalan hidup kita masing-masing. Disinilah kita menangis di hadapan Allah, memohon kepada Allah agar masalah-masalah hidup kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah telah menunjukkan caranya bagaimana agar kita diberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita, yaitu sholat. Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dari segala masalah hidup kita dengan cara sabar dan sholat. Nah, kalau kita gabungkan sabar-sabarlah sholat itu. Apa maksud sabar-sabar sholat? Tekun sholat. Jangan sholat sebulan 2 bulan, tapi sholatlah seumur hidup, ya. Nah, tekunlah kita dalam menjalani sholat. Nilai-nilai sholat itu kita laksanakan di luar sholat. Bagaimana nilai sholat ini kita bawa ke dapur kita, nilai sholat kita bawa ke rumah kita, nilai sholat kita bawa ke kantor kita, nilai sholat kita bawa ke seluruh aspek kehidupan kita. Maka inilah dia sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar wa aqimis sholah. Kata Allah, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah kamu, akan menyelamatkanmu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, masalahnya adalah selama ini kita mungkin belum begitu paham, belum banyak paham tentang sholat ini, sehingga sholat kita belum bisa mencegah kita dari perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita belum bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi tugas dan PR kita masing-masing adalah mempelajari sholat ini dengan baik. Apa maksudnya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, sampai kepada assalamualaikum. Ini kemudian kita bawa ke luar sholat. Itulah yang disebut dengan aqimu, mendirikan, menegakkan nilai-nilai sholat di luar sholat. Begitu juga ibadah yang lain, menegakkan nilai puasa di luar puasa, menegakkan nilai Ramadan di luar Ramadan, menegakkan nilai kurban di luar kurban. Jadi sampai dengan Zulhijjah yang akan datang, kita tetap kenang kurban ini, sehingga 3 bulan sebelum kurban kita sudah gupuh-gupuh ikut. Sebulan sebelum kurban kita sudah mendaftarkan diri kita, ya, karena kita memang selalu mengenang, merindukan hari kurban itu. Nah, nanti kita bahas ya mengapa ya kurban ini sangat erat kaitannya dengan ibadah haji, erat kaitannya dengan
Arafah, melontar jumroh, dan seterusnya Bapak Ibu. Di dalam surah As-Saffat ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam melalui mimpinya untuk mengorbankan putra kesayangannya ya, yang mana sebelum dia memiliki anak, Ibrahim ini berdoa kepada Allah. Ayat 100 di surah As-Saffat ini, doa Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ayo doa sana, am mulai pedang anak, sak solah, sak soleh, sak bagus, sak pacu. Ya doa sana ke. Nah, timak nawah lahir anak ya si doa ni, Rabbi habli minas solihin. Atau di surah Al-Imran tu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Nah, di sini di surah As-Saffat ayat 100 ini doa Ibrahim adalah Rabbi habli minas solihin. Nenek kaji, beng gamak kaji anak sak soleh. Soleh itu maksudnya anak yang taat, anak yang pacu bahasa itu, anak si pacu ibadah, pacu pegawaian, pacu sekolah, pacu ya, pokoknya soleh ya. Jadi itu doanya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tidak setahun 2 tahun berdoanya, bertahun-tahun sampai Ibrahim itu tua ya, udah tidak, kalau bahasa kita udah pesimis sudah ya. Wah, maka ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin, walaupun sudah menopause, walaupun secara medis dia tidak bisa melahirkan, tetapi Allah berkehendak ternyata bisa. Ternyata Allah mengabulkan doanya Ibrahim, tebeng anak leman senina nasi kedua, yaitu leman Siti Hajar, tebeng anak. Dan kisahnya bahwa yang mencarikan istri kedua ini adalah istri pertama, Siti Sarah. Kakak dan merayu Malik kakak gitu ya. Lagu terpilih ang isi seninakna. Ndik ni lalu midang iya terpilih ang isi seninakna. Ini kan cemurari kakak. Nah, gitu ya. Akhirnya merarilah Ibrahim kanca Siti Hajar. Kemudian dikaruniakan anak bernama Ismail alaihis salam. Nah, berkah dia punya anak dari Hajar, maka Sarah pun punya anak akhirnya. Maka punya anak ada Ishak ya, terus Yakub, Su'aib, terus ya. Makanya Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Nah, gelar Ibrahim itu yang antara lain adalah Abul Anbiya. Nabi arti Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Saya ingat luwe anak Ibrahim niki jari nabi. Masya Allah. Okay? Nah, Nabi setelah Ismail ya, itu dari, kalau Ismail kan dari Hajar dia. Nah, dari Ismail ini tidak ada kemudian Nabi setelahnya, tetapi yang menjadi keturunan Ismail itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari Ishak atau dari anaknya dari Siti Sarah itu banyak sekali nabi yang lahir di situ. Ada Ishak, ada Yakub, ada Su'aib dan seterusnya ya, sampai kepada Nabi Isa. Nah, nabi akhir zaman dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari darah
Ismail alaihi salam. Nah, niki Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke sini. Intinya adalah di ayat 100 ini Allah kabulkanlah doanya Ibrahim punya anak, yaitu Ismail alaihi salam. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka setelah Ibrahim berdoa, maka ini pelajaran bagi kita. Jangan berdoa sekali menit kabulang langsung. Ibrahim doang bertahun-tahun berdoa lagi. Ya ampun, dijawab Allah Ta'ala, fabasyarnahu bigulamin halim, yang artinya maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim itu dengan lahirnya seorang gulamin halim, anak yang sangat tunduk patuh taat, ya kan. Halim niki santun, anak yang sangat nurut gitu ya. Lamah dengan tawakna kena A, kena bani, kena B, kena bani, kena sak lain. Nah ini mudah-mudahan anak-anak yang dari dengan gulamin halim, ya. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa anak ini karena dialah melanjutkan kebaikan kita, dialah akan menjadi tetesan darah kita yang terus akan menjadi orang-orang hebat di zamannya nanti. Setelah kita tiada, mereka lah melanjutkan kita, supaya jangan putus kebaikan kita, jangan putus sampai pada diri kita, tapi terus ngelek ke cicit-cicit kita, ke anak-anak kita, cucu kita berikutnya. Mereka lah yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan saat ini, ya. Nah, jadi diberikanlah kabar gembira bahwa doanya Ibrahim dikabulkan Allah. Nah, apakah selesai sampai di situ? Tidak, ternyata Allah uji. Kalau sebelumnya Allah uji Ibrahim dengan tidak punya anak, sekarang setelah punya anak diuji lagi Ibrahim, Bapak Ibu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, begitu Ismail kecil ini tumbuh menjadi besar, tumbuh menjadi usianya semakin belia, muda belia, sehingga dengan tumbuh besarnya Ismail kemudian bisa diajak untuk bekerja, bisa diajak membantu Ibrahim, ya. Sudah bisa diajak ngomong, sudah bisa diajak berpikir, gitulah bahasa kita. Wah, tahu na beda besok seolah besok bagus, ambil perintah ambil larangan gitu ya. Jangan kendemen gati engat niki. Cara dengan diknoh bedang anak niki ya Allah. Ternyata di tengah-tengah kebahagiaan itu, ya. Ini kita potong-potong ceritanya supaya nyampe nanti di pembahasan kita tentang korban itu. Ternyata saat itu pula Allah kemudian menyampaikan perintahnya ataupun wahyunya untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Tidak bisa kita bayangkan sudah, dengan lelah melet berdiang anak, mau berdiang ya anak tesurna mati, tesurna gorok. Ya Allah, berat nih gue. Nah, pada meraita nanti wah mone berdoa ya Allah, beng kaji rezeki, beng kaji pegawaian sak menghasilkan gaji, sak menghasilkan kepeng ya Allah. Begitu dia dikasih, nah sekarang berkorban kata Allah, melindek sudah berkorban, gitu ya. Nah inilah kita analogikan bagaimana kita begitu menginginkan rezeki datang kepada kita, begitu rezeki datang kepada kita tersebut berkorban, salah Ta'ala, ya. Nah jadi Ibrahim ternyata diperintahkan untuk menyembelih putranya. Akhirnya mimpi itu disampaikan kepada anaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manami. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi. Aku didatangi oleh wahyu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, anni azbahuka. Aku tersuruh gorok ka sida anak.
berunding pendapat. Panzur madza taro. Begitu Allah perintahkan, Ibrahim tidak langsung dia gorok, enggak, tapi dia sampaikan ke anaknya dulu. Anakku, bagaimana pendapatmu ini tentang mimpi bapak? Tadi malam mimpi ini, saya suruh menyembelih kamu. Panzur madza taro. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Nah, karena Ismail adalah gulamin halim, anak yang nurut, manut, taat apapun kata orang tuanya, sami'na wa ata'na. Dinara antan nuntuk, dinara antan bani sa nolak. Ya kena niki sami'na wa ata'na. Nabi ja entan tersuruh. Selama itu dari Allah, wahai bapak, katanya, ya abatif'al ma tu'mar. Wahai bapak, laksanakan apapun yang Allah perintahkan kepadamu. Laksanakan apapun yang Allah perintahkan kepadamu. Selama itu perintah Allah, silahkan laksanakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, rela menerima apapun yang abah lakukan, yang bapak lakukan kepadaku. Tidak akan memberontak, tidak akan melawan apapun. Tegorok sila gitu ya. Anden kena makin tapi untungnya dulu Bapak Ibu ya. Nah, itu terjadi Bapak Ibu disebut dengan Yaumut Tarwiyah Bapak Ibu. Hari di mana Ibrahim merenungkan mimpi itu. Apakah ini benar dari Allah atau mimpi dari setan gitu kan? Apakah ini benar perintah dari Allah? Sampai Ibrahim itu minta, ya Allah, kalau memang benar ini darimu, datangkan lagi mimpi. Datang lagi mimpi itu Bapak Ibu. Datang lagi mimpi itu. Setelah dia yakin ini memang benar dari Allah, maka dia sampaikan kepada anaknya, anakku, aku benar-benar mimpi dan wahyu dari Allah adalah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Laksanakan wahai bapak apapun perintah Allah kepadamu. Ya, ini disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Kemudian setelah Ibrahim paham dan yakin bahwa itu benar-benar perintah dari Allah, disebut dengan Arafah namanya Bapak Ibu ya. Arafah, makanya orang yang ke Arafah itu ya, di situ dia bertafakur sampai betul-betul paham makna perjalanan hidup ini. Bahwa hidup ini ada ujiannya, ada solusinya dari Allah. Ada tangisnya, ada tawanya, ada beragam-ragamnya. Nah, itulah Arafah itu. Kita kenal arti kehidupan ini, bahwa tidak selamanya orang di bawah, ada saatnya dia di atas, seperti roda berputar. Ini namanya Arafah. Memahami keadaan diri kita selaku hamba, dan Allah lah yang maha segalanya itu ya. Makanya kalau kita sudah kenal siapa diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sudah arafah terhadap dirinya, siapa yang sudah mengenal siapa dirinya, maka dia akan mengenal siapa penciptanya, siapa Tuhannya. Ya kena arafah nih. Makanya jangan arafah itu hanya di Mekah, hanya di tanah sana. Arafah juga kita di sini Bapak Ibu ya. Nah, Arafah lewat sholat kita kenal diri kita, lewat puasa kita kenal siapa diri kita, lebih-lebih lewat haji yang langsung bersinggungan dengan tanah suci Mekah dan Arafah sebagai tempat berlangsungnya wukuf ya. Nah itu Bapak Ibu ya, setelah dia Arafah, setelah dia paham dan yakin bahwa itu benar-benar perintah dari Allah, maka tanggal 10-nya disebut dengan hari nahar. Apa hari nahar itu? Hari mengalirkan darah binatang, hari menyembelih. Maka disitulah kemudian Ismail dibawa ya ke tempat penyembelihan itu. Nah besok kalau pelungguh bernasib ke Mekah niki, jadi nanti dari Arafah itu kemudian kita terus berjalan ataupun pakai bis itu
Jadi setelah kita melewati sekitar Mina itu ya, di situ ada di bukit, di situ ada diberikan dia tugu berwarna putih itu, dicat putih. Disitulah dulu tempat penyembelihan Ismail oleh bapaknya Ibrahim. Ya, di situ dia. Ternyata kata Allah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Begitu keduanya Ibrahim dan Ismail ini sudah pasrah kepada Allah. Ismail rela lehernya disembelih, ya. Ibrahim pun tidak ada keraguannya bahwa ini perintah Allah. Gorok saya tutup dan gorok. Tapi ndek leket si batik niki, ndek leket gati si ladik. Dan leket si kelewang niki ragu dia, coba lek batu pecah batu, coba lek loluan peleng loluan, coba lek leher Ismail dia bau. Masya Allah. Ya. Maka wanadainahu ayya Ibrahim, maka terdengarlah panggilan Allah, wahai Ibrahim, kata Allah, ya. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau sudah benar-benar menunjukkan keyakinanmu, telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Maka beginilah caraku, kata Allah, memberikan balasan kepada orang-orang yang sanggup melakukan kebaikan apapun ujiannya. Maka wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami ganti, kata Allah, leher Ismail itu dengan leher kibas kambing, kibas dari surga. Iya, ampun kesyariatan sampai mangkin sampai kiamat ngorban iki disyariatkan, ya, di syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa maksud Allah menyuruh Ibrahim menyembelih putranya itu adalah sembelihlah rasa cintamu yang berlebihan kepada anakmu wahai Ibrahim. Jangan sampai cintamu kepada anakmu, cintamu kepada istrimu, cintamu kepada hartamu lebih besar daripada cintamu kepadaku. Jadi Allah tidak mau dinomor duakan, Bapak Ibu. Allah tidak mau dinomor duakan. Allah selalu nomor satu. Cinta kita harus lebih cinta kepada Allah. Cinta kita jangan pernah nomor duakan Allah. Harus Allah, apapun perintah Allah kita sanggup laksanakan, ya, supaya kita disayang oleh Allah, ya. Maka disayanglah Ibrahim, disayanglah Ismail, disayanglah Siti Hajar. Jadi Ibrahim, Hajar, Ismail ini adalah contoh keluarga yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menjadi istri sayang Allah, ingin jadi anak disayang Allah, menjadi bapak disayang Allah, maka contohlah keluarga Ibrahim. Muksila, nggih, muksila niki temilu berkorban niki maksudnya niki. Ya ending, ya. Tujuan daripada yang nyampaikan niki ampun rame-rame berkorban cuma niki nggih 2,5 juta doang. Nggih, 2,5 juta doang niki ya. Niki ada kelompok pitu niki. La ilah, satu keluarga niki sekik sampi niki, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, insya Allah yakin kita bahwa dengan tegaknya syariat agama Allah di kampung ini, maka Allah akan sayangi kampung ini. Allah akan jadikan kampung ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang dicintai Allah. Ya, karena negeri yang indah, negeri yang penduduknya taat kepada Allah, negeri yang pemimpinnya, penduduknya, seluruh elemen masyarakatnya kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, cinta kepada syariat agama. Itulah dia negeri yang dicintai oleh Allah. Dan Allah nyatakan di surah Al-A'raf, ya,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk suatu kampung negeri benar-benar menunjukkan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, Allah pasti akan turunkan berkah dari langit. Allah akan munculkan berkah dari bumi, dari atas turun, dari bawah muncul. Masya Allah. Syaratnya apa? Amanu wattaqau, iman dan takwa. Jadi di negara lain tujuan kita menyuarakan niki Bapak Ibu, bagaimana syariat Islam itu meliputi seluruh aspek kehidupan kita di kampung ini, sehingga Allah pun mendatangkan rahmatnya di segala penjuru. Dari timur datang, dari barat datang, dari utara datang, selatan datang, atas datang, bawah datang. Berkah Allah niki. Amin ya rabbal alamin. Ini berutama mau telu setengah, telu kelompok, ya, kemudian kelompok 4 niki berutna telu pengorban niki, nggih. Sila. Ndik terbawi pengorban sahabat-sahabat suruh sila nggih. Share niki seluas-luasnya, sebar luaskan informasi niki. Ande ndik mau milu secara langsung, mana-mana informasi lemanita dengan milu, kita tetap terhitungan pahala Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada marak tahun lain dimula seekor, membau selai ekor, alhamdulillah. Mu kira je mau ta jemaah niki, mari kita jalani ibadah kurban ini ikhlas lillahi taala agar berkahnya kita dapatkan, ya. Kemudian pahalanya pun tidak dikurangi oleh Allah, bahkan dilipat gandakan. Kemudian harmonisasi dengan masyarakat juga kita peroleh, ya. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang niki Bapak Ibu. Jadi bagaimana penyembelihan Ibrahim itu tidak mudah. Digoda dia, digoda istrinya, digoda Ismail, digoda Ibrahim, digoda. Maka adalah syariat melontar jumroh. Tegoda Ibrahim, Ibrahim, masa kalau dia melihat bediang anak menengke bediang dan anak gorok deh anak deh. Pergi kamu iblis, dilempar oleh Ibrahim, dilempar dia. Dan dia mau mempan leman Ibrahim, coba leman anak namanya, coba leman Ismail. Tegoda Ibrahim, Ismail, jangan tegorok si bapak masak memilih lawan dia. Kamu setan pergi, dilempar gitu ya. Datang ke Jok Siti Hajar dah menung. Jadi suami soleh, anak soleh, istri solehah, dan bau setan menggoda. Nah, yang penara jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Lek Mina niki jemaah. Nggih tanggal 10 11 12 niki melontar jumroh niki dilakukan, melempar setan yang menggoda dalam kehidupan kita niki. Nah, kita sebelum melontar di Mina sana, lontar dari sini. Ya Allah, apapun godaan-godaan iblis ya Allah, ya, jauhkan dariku. Gitu ya. Makanya banyak-banyak baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tamu balik a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kalau ada setan di rumah ini, aku berlindung, jangan berikan dia menggoda saya. Karena kalau setan sudah menggoda Bapak Ibu, ingin menjadikan rumah tangga kita berantakan, bahkan ada wanita minta cerai, itu iblis punya pekerjaan Bapak Ibu ya. Iblis tidak suka kepada orang yang berhubungan halal itu. Dia tidak suka sakinah mawaddah warahmah itu terjadi. Makanya masuk rumah kita baca doa, ya, supaya setan yang ada di situ itu tidak bisa menggoda kita. Makanya jangan tidur sebelum baca akhir Al-Baqarah. Jangan tidur sebelum baca ayat kursi. Saya tinduk baca ayat kursi, baca 3 ayat terakhir Al-Baqarah, baca kulhu, baca Al-Falaq, An-Nas, tidak akan bisa, iblis akan merasuki jiwa kita. Okay? Jadi mudah-mudahan dengan perisai
ayat-ayat ruqyah semacam ini kita amalkan, kita akan dibentengi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita cukupkan, besok kita lanjutkan ya supaya ibadah kurban ini semakin lama semakin betul-betul kita nikmati, kita pahami Pak Ibu. Karena sudah ada contohnya yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an ya. Wallahu a'lamu bis-shawab, ilaihil marja'i wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduk. ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى عبادك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وعملهم عملا صالحا مقبولا وتجارتهم تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.